Jangan lupa like dan komen, subscribe channel tutorial terbuka. Selanjutnya kita masuk ke kisi-kisi soal nomor 11. Capaiannya menerapkan hukum kekekalan energi mekanik dalam pemecahan masalah gerak. Di sini tipenya itu esai dengan tingkatnya itu sulit. Poinnya ada 8. Nah, di sini kita bahas dulu terkait dengan energi dulu ya. Jadi energi yang dipelajarin di modul ini tuh ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu ada energi kinetik, terus ada energi potensial, terus juga ada energi potensial pegas. Nah, kalau energi kinetik itu bentuk persamaannya setengah mv pangkat 2. Terus untuk energi potensial M dikali G dikali H. Untuk energi kinetik pegas persamaannya setengah kx pangkat 2. Nah, terus di sini ada hukum kekekalan energi. Kekekalan energi mekanik. Jadi maksudnya nanti energi di titik awal itu akan sama dengan energi mekanik di titik akhir gitu. Nah, jadi energi mekanik itu apa? Energi mekanik itu merupakan penjumlahan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Sama dengan, karena di posisi awal di sini kita kasih 1 ya. 1 kayak gini. Terus di akhir itu energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2. Kayak gitu ya. Jadi di sini energinya itu bebas ya. Yang penting ada energi kinetik, ada energi potensial. Ingat, potensial itu bukan cuma MGH, tapi juga ada energi potensial pegas. Gitu. Terus juga energi kinetik, kalau kita membahas tentang gerak rotasi, ada energi kinetik rotasi yang besarnya setengah I dikali omega pangkat 2. Nah, ini juga bisa kita masukkan ke dalam persamaan ini gitu. Jadi tergantung kasusnya nanti ada energi apa aja. Sekarang kita masuk ke soal nomor 11. Di sini seorang pelajar bermasa 75 kg. Jadi masanya sama dengan 75 kg. Berlari dengan laju 5 meter per sekon. Jadi V awalnya itu sama dengan 5 meter per sekon. Menangkap tali dan berayun ke atas danau. Gitu. Jadi ada seorang anak gitu ya, seorang pelajar. Ini tuh lari, menangkap tali, terus dia berayun nih di atas danau gitu. Nah, di sini karena soalnya esai, jangan lupa ya teman-teman harus ditulis diketahuinya sama ditanyanya. Nah, di sini kemudian ia melepaskan tali ketika kecepatannya 0. Jadi kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Gitu ya. Jadi di sini tuh dia berayun nih, megang tali nih saat di sini. Kemudian saat di sini ini tuh kan udah berhenti ya dia. Udah maksimum dia cuman bisa ketinggiannya segini gitu. Berarti kan udah berhenti ya dia. Terus dia ngelepasin talinya nih untuk ngejebur gitu ya. Kayak gitu. Jadi V akhirnya itu 0. Kemudian pertanyaannya, berapa sudut theta ketika ia melepaskan tali? Jadi ini kan membentuk sudut theta kan, dari posisi awal ini sampai posisi akhir ini membentuk sudut theta nih. Berapa nih besar sudut thetanya? Kemudian yang B, berapa tegangan tali persis sebelum dilepaskan? Jadi tegangan tali, jadi di sini kan ini tuh kan dia udah 0 ya. Tapi sebelum 0 itu dia pengen ngelepasin talinya gitu. Jadi hampir 0 terus dia ngelepasin gitu. Jadi kita meninjaunya pas masih ada orangnya di sini. Bukan setelah dia ngelepasin. Jadi di sini tuh pas masih ada orangnya. Kita ninjaunya kayak gitu. Jadi di sini kita coba tulis, ditanya yang A itu theta, kemudian yang B itu tegangan tali. Gitu. Nah, di sini kita jawab ya. Kita jawab di sini aja. Oke, sekarang berarti yang kita tinjau ini posisi awalnya itu di sini ya. Ini posisi awal, ini posisi akhir. Gitu. Nah, sekarang kita coba tinjau hukum kekekalan energi mekaniknya. Jadi di sini kita pakai hukum kekekalan ya, energi mekanik ya. Energi mekanik. Nah, hukum kekekalan energi mekanik tadi udah ada ya. Energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Itu saya singkat, energi mekanik awalnya jadi EM1, energi mekanik akhirnya jadi EM2. Nah, di sini kita tulis nih, energi mekanik itu kan energi kinetik ditambah energi potensial. Karena awal berarti di sini saya kasih 1 kayak gini. Kemudian energi mekanik akhirnya energi kinetik 2 ditambah dengan energi potensial 2. Gitu. Nah, sekarang kita coba tinjau di posisi awal. Di posisi awal ini itu dia punya kecepatan nih. Kita diketahui kecepatannya V1. Gitu. Berarti di sini ada energi kinetik nih. Energi kinetiknya ada.
Terus energi potensialnya gimana? Nah, karena di sini itu dia belum terbang ke atas ya, belum naik. Berarti di sini itu ketinggiannya masih 0 gitu. Jadi di posisi awal karena ketinggiannya 0, maka di sini tuh energi mekaniknya 0 gitu. Sama dengan energi kinetiknya. Nah, kita lihat energi kinetik di sini. Nah, di sini itu dia bilang bahwa ia melepaskan tali ketika kecepatannya 0. Berarti posisi di sini itu kecepatannya udah 0 nih. Diketahui bahwa V2-nya 0. Karena V2-nya 0, maka energi kinetiknya 0. Gitu. Tapi dia terbang nih sejauh ini ya. Sejauh ini ya perubahannya. Sejauh ini ketinggian dia dari tanah ke atas sejauh ini. Jadi ada H di sini. Gitu ya. Hanya itu ada ketinggian, maka di sini ada energi potensial. Gitu. Nah, energi kinetik rumusnya setengah M V pangkat 2. Kemudian energi potensial itu M dikali G dikali H. Gitu. Nah, di sini ada yang bisa kita coret, M-nya kita coret, M-nya bisa kita coret ya. Jadi di sini setengah V pangkat 2 sama dengan GH. Nah, di sini yang bisa kita cari itu ketinggian akhirnya di sini. Ketinggian akhir ini bisa kita cari. Jadi H itu sama dengan setengah V pangkat 2 yang ini pindah ke kiri sebagai pembagi. Dibagi G. Itu jadi H sama dengan setengah, V-nya itu 5 ya, 5 pangkat 2 dibagi G-nya itu 9,8. Nah, ini tinggal dihitung aja. Kalau kita hitung hasilnya itu hanya sama dengan 1,3 meter. Oke, nah ini tinggal dihitung aja. Hasilnya nanti hanya itu sekitar 1,3 meter ya. Jadi mendekati 1,3 meter. Nah, terus di sini itu yang ditanyakan berapa sudut ketika ia melepaskan tali. Nah, ini kita perlu analisis nih gambar dari sudut yang dibentuknya ini. Jadi di sini kan kita punya panjang awal ya, panjang ininya tuh L nih. Oke, diketahui di sini juga L-nya itu sama dengan 10 meter. Gitu ya. Jadi di sini punya L. Jadi kalau kita gambar, kita coba buat berarti kayak gini. Nah, ini tuh awal mula ya. Ini posisi mula-mula nih saat talinya ini masih lurus kayak gini. Ini panjangnya nih L. Gitu. Nah, terus talinya ini karena dinaikin si anak pelajar ini, itu talinya tuh jadi miring kayak gini. Gini. Ya kan? Tapi ini masih L juga nih. Panjang dari sini sampai ujung ini itu masih L juga. Gitu. Nah, terus di sini tuh ada ketinggian ya. Jadi di sini bisa kita buat kayak gini. Jadi ketinggian anaknya ini dari sini ke sini itu kan si H tadi ya. Nilainya H. Jadi ini tuh merupakan H ya. Ketinggian ini H. Gitu. Nah, terus di sini saya pengen coba buat saya pengen tahu nih kalau ininya doang panjangnya berapa gitu. Panjang ini doang berapa? Sedangkan kita tahu di sini itu panjangnya H. Gitu. Oke, jadi kayak gini. Jadi saya punya kayak gini ya, punya kayu misalkan ya. Kayu ini panjang totalnya dari sini sampai bawah sini itu panjang totalnya 10 gitu. Terus saya tahu bahwa panjang dari sini sampai sini itu panjangnya misalkan 3 gitu. Nah, terus panjang yang ini berapa nih kira-kira? Panjang yang ini berapa? Gitu. Nah, jadi sama kayak ini, saya punya panjang nih, panjangnya ini L. Panjangnya ini tuh L. Nah, terus saya tahu nilai H ini. Nah, kalau saya pengen nyari tahu ini sampai sini panjangnya berapa? Sama kayak yang di tanda tanya ini. Panjangnya berapa? Panjangnya itu 10 dikurang 3 gitu ya. Jadi panjang totalnya dikurang panjang yang diketahuinya. Jadi panjang yang ini itu panjang totalnya itu L dikurang yang diketahuinya itu H. Gitu. Jadi kita tahu panjang yang ini itu nilainya L dikurang H. Kayak gitu ya. Jadi ini bisa saya coba rapihkan ya. Jadi kalau saya rapihkan bentuk yang ini tuh jadinya kayak gini. Ini saya hapus. Jadi kayak gini ya. Jadi bentuknya ini itu H. Terus dari sini sampai sini itu nilainya L dikurang H. Kayak gitu. Jadi ini saya rapihin. Jadi bentuknya kayak gini. L dikurang H. Nah, di sini tetanya. Nah, di sini kalau saya potong ya gambar ini. Jadi gambarnya itu yang saya ambil kayak gini. Yang saya ambil itu ini itu L, yang ini itu L dikurang H.
Jadi yang saya ambil itu bagian ininya aja nih. Gitu ya. Saya ambil, saya tulis di sini. Oke. Nah, jadi di sini itu L dikurang H kayak gitu. Kemudian ini tuh membentuk sudut theta di sini. Nah, di sini saya punya samping. Ini kan samping ya yang ini. Ini punya miring. Apa nih hubungan samping dengan miring? Kita ingat ya, sin. Sin itu depan per miring. Demi. Kalau cos apa? Cos itu sami ya. Samping per miring. Kalau tangan apa? Tangan. Tangan itu desa. Depan per samping. Nah, karena di sini saya punya ini tuh samping sudut ya. Samping. Terus ini tuh miring. Maka saya bisa pakai si nilai cos ini. Karena cos itu samping dibagi miring. Jadi saya bisa tulis cos theta itu sama dengan samping, ya kan? Samping per miring. Nah, sampingnya itu apa? Sampingnya itu ini L dikurang H. Terus miringnya itu adalah si ini, si L. Nah, jadi L dikurang H. L itu panjangnya berapa? Panjangnya udah kita ketahui ya. Panjangnya itu 10. 10 dikurang H. H-nya udah ada nih. 1,3 dibagi sama L-nya. L-nya itu 10. Jadi kalau kita hitung yang ini, itu nilainya sama dengan 0,87. Jadi nilai cos theta itu sama dengan 0,87. Jadi tetanya itu sama dengan arch cos masukin 0,87 gitu. Nah, ini cara ngitung di kalkulator. Nah, kalau pakai kalkulator itu caranya ya teman-teman klik shift terus kemudian klik cos kemudian masukin 0,87 gitu. Nanti dapat hasil tetanya itu sama dengan sekitar ini ya, sekitar 29,5 derajat gitu. Nah, jadi itu nilai dari si tetanya. Oke, selanjutnya kita membahas soal yang B. Yang B berapa tegangan tali persis sebelum dilepaskan. Nah, sekarang kita coba next aja ya ke slide berikutnya. Karena ini udah nggak muat lagi. Jadi gambarnya itu bentuknya kayak gini. Jadi di posisi akhir, kan yang ditanya itu persis sebelum dilepaskan ya. Jadi kita meninjaunya di posisi akhir ini. Jadi kalau kita coba lihat yang B, kita coba lihat gambarnya ya di posisi akhir. Nah, di sini kan orangnya ya. Orangnya ini saya misalkan bulat gini ya. Ini orangnya nih. Nah, di sini ini kan ada sudut juga ya. Ada sudut. Sudutnya ini theta ya. Theta kayak gini. Nah, di sini orang ini kan pasti punya massa ya. Karena dia ini kan punya massa, jadi punya gaya berat yang arahnya ke bawah. Jadi di sini tuh ada W. Gitu. Terus di sini juga karena pakai tali ya, pasti di sini ada tegangan tali gitu. Ya kan? Tegangan tali. Nah, terus di sini karena pusatnya itu adalah di sini ya. Ya kan? Karena kalau gaya-gaya sentripetal gitu ya. Ini kan kayak membentuk gaya sentripetal yang pusatnya di tengah kayak gini ya. Jadi di sini tuh kita coba tinjau gaya-gayanya yang menuju ke pusat gitu. Kayak gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya kan kita meninjaunya T-nya kita uraikan ke sana gitu ya. Apakah kayak gini? Nah, ini enggak kayak gini. Kalau yang kayak gini itu pusatnya ada di tengah sini. Nah, karena bentuknya itu pusatnya ada di atas sini, maka penguraiannya bukan kayak gini. Tapi penguraiannya itu kita uraikan si gaya beratnya ini. Gitu. Jadi gaya beratnya kita uraikan. Kalau kita uraikan jadinya ke sini ya. Ada yang ke sini, ada yang ke sini. Gitu. Karena di sini theta, berarti ini tuh tetanya. Iya kan? Di sini tetanya. Karena di sini di samping sudut ya, di samping sudut theta, maka di sini W cos theta. Yang ini W sin theta gitu. Nah, tinggal kita buat gaya sentripetalnya. Jadi di sini sigma F sama dengan M dikali dengan A sentripetal gitu. Nah, kita lihat gaya apa aja nih yang menuju ke pusat ini. Yang menuju ke pusat ini kan ada si tegangan tali ini ya. Jadi yang menuju pusat itu tegangan tali. Terus yang nggak menuju pusat itu si ini yang berlawanan sama tegangan tali. Yaitu si W cos theta. Berarti dikurang W cos theta. Gitu. Sama dengan di sini M A sentripetal ini 0. Kenapa? Karena di sini di posisi ini kan pengen melepaskan ya si orang ini. Pengen melepaskan. Dan di sini juga diketahui bahwa kecepatannya itu 0. Gitu. Karena kecepatannya ini itu 0, maka di sini tuh udah nggak ada percepatan sentripetal gitu. Jadi di sini 0, jadi sama dengan 0. Di sini T min W cos theta gitu.
Min W cos theta-nya saya pindahkan ke kanan, jadinya T sama dengan W cos theta gitu. Jadi T sama dengan W itu kan M dikali G, di sini cos theta. M-nya itu 75, dikali G-nya itu 9,8, dikali sama cos theta. Theta-nya udah kita dapatkan di soal sebelumnya, hasilnya 29,5 derajat. Maka ini kalau kita hitung, maka hasilnya itu sama dengan 102 Newton. Jadi besar tegangan talinya sama dengan 102 Newton. Kayak gitu. Mungkin itu untuk pembahasan kita di soal nomor 11. Kalau teman-teman punya pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.